Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair bi tidha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul meskipun secara virtual dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu keislaman, yang mana pada pertemuan hari ini, pada setiap hari Kamis malam, kita mungkin akan sedikit berbeda dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan yang lain, di mana pada pertemuan-pertemuan yang lain biasanya kita mengkaji sesuatu yang berat, kita mengkaji permasalahan akidah, mengkaji permasalahan fikih dan lain sebagainya. Tapi pada pertemuan Kamis malam, insya Allah kita mencoba untuk sedikit lebih santai. Kita bercerita tapi bukan berarti mendongeng, tapi kita mencoba untuk bercerita, menelusuri, menelisik, ya, mengulik bagaimana kisah hidup Rasulullah SAW, bahkan dari sebelum beliau terlahir ke muka bumi ini hingga nanti sampai beliau wafat. Jadi kita akan mencoba melihat bagaimana perjuangan beliau setiap tahunnya, ya, setiap masa, setiap harinya, bagaimana dakwah beliau di Makkah, bagaimana dakwah beliau di Madinah, ya, atau bahkan mungkin sebelum itu, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, bagaimana kondisi beliau, apa tanda-tanda kenabian yang sudah nampak pada diri beliau, dan bagaimana nanti ke depannya asar beliau kepada para sahabat. Dan insya Allah kita akan menggunakan salah satu kitab yang bisa tergolong familiar, tergolong masyhur bagi kalangan terutama yang pernah belajar di pondok pesantren. Nama kitabnya Khulasatu Nuril Yakin. Khulasah Nurul Yakin. Ya, ditulis oleh Al-Ustadz Syekh Umar Abdul Jabbar. Kalau kita berbicara sedikit mengenai penulisnya, jadi penulisnya ini hidup atau lahir pada sekitaran abad ke-14, ya, jadi sekitar tahun 1300-an Hijriah, dan beliau lahir di Saudi Arabia. Lalu beliau sempat pindah, dalam arti menyebarkan ilmu yang beliau miliki di Indonesia. Oleh karena itu, apa yang beliau buat ini sejatinya adalah untuk orang-orang di kalangan beliau di Indonesia, seperti itu. Jadi di lingkungan beliau selama berada di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita pernah mengenal beberapa kitab seperti Khulasah Nurul Yakin, lalu Al-Mabadi Al-Fiqhiyah, dan lain sebagainya, itu ditulis semua oleh Al-Ustadz Syekh Umar Abdul Jabbar, seperti itu. Nah, adapun kitab yang kita gunakan, Khulasatun Nurul Yakin, sebenarnya nanti juga akan dibahas di muqaddimah ini oleh beliau. Ini sebenarnya bukan kitab asli dalam arti memang dibuat dari awal, tetapi namanya Khulasah. Ya, Khulasah itu apa? Ringkasan. Jadi pada dasarnya ada kitab yang aslinya, namanya itu Nurul Yakin, ya, fi Sirati Sayyidil Mursalin. Yang menulis itu namanya Syekh Al-Khudri Bek, namanya. Syekh Al-Khudri Bek punya kitab namanya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Sebenarnya kitab itu sudah tergolong tipis dibandingkan dengan kitab-kitab lain, ya, tapi mungkin menurut beliau perlu sekiranya ada pembahasan yang lebih ringkas dari kitab tersebut, sehingga kemudian beliau meringkas kitab tersebut menjadi Khulasah Nurul Yakin. Jadi Nurul Yakin nama aslinya diringkas menjadi Khulasah Nurul Yakin. Jadi yang beliau tulis di dalam kitab ini adalah ringkasan dari kitab Nurul Yakin dari Al-Khudri Bek tadi, seperti itu. Nah, biasanya kita menemukan penerbitan-penerbitan di Indonesia ini mencetak kitabnya dalam, ada yang 3 jilid, ada yang 4 jilid. Jilid tipis-tipis, ya, 3 jilid tipis-tipis atau 4 jilid tipis-tipis. Tapi sepertinya yang lebih masyhur itu 3 jilid.
di mana pada jilid pertama itu nanti akan dibahas mengenai perjuangan Rasulullah SAW ya sejak beliau belum ada di muka bumi, artinya sejak masih di kandungan ibunda beliau ya, lalu sampai beliau menjadi menjadi rasul hingga akhir perjuangan beliau di kota Makkah sebelum hijrah. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke juz kedua, di mana pada juz kedua inilah nanti baru perjuangan beliau selama berada di Madinah sampai nanti akhir hayat beliau. Nah, di juz ketiga nanti baru dibahas mengenai para khulafaur rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman hingga Ali. Nah, pada umumnya pembagian kitabnya seperti itu, yang 3 juz ya atau 3 jilid. Nah, jilid yang pertama ini nanti akan terbagi 2 ya. Ada istilahnya kalau dalam kitab ini nanti ada ad-daurul awal, ada ad-daurul tsani. Ad-daurul awal itu adalah masa sebelum beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul. Berarti sebelum usia 40 tahun. Ad-daurul tsani nanti akan membahas mengenai ketika beliau sudah menjadi rasul sampai nanti beliau akan pindah ke atau hijrah ke Madinah. Itu isi dari jilid 1 ini seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu saja yang mungkin perlu kita ketahui tentang baik penulisnya maupun kitabnya ya, dan asal usul kitabnya juga supaya kita lebih mengenal, lebih kenal ya, kita tahu kitabnya ini siapa pengarangnya, dan nanti jangan sampai bingung kalau seandainya nanti kita ke toko buku ada orang yang menjual kitab Nurul Yakin tebal, sementara kita belajar Nurul Yakin kok rasanya tipis ya, jadi yang kita pelajari itu Khulasah Nurul Yakin, yang dipelajari biasanya di Indonesia itu Khulasah Nurul Yakin yang ditulis oleh Umar Abdul Jabbar. Nah, sementara Nurul Yakin yang kelihatan tebal di toko-toko buku, nah itu ditulis oleh Al-Khudri Beg, Syekh Al-Khudri Beg, seperti itu. Nah, isi kitabnya berarti lebih kurang adalah sekitar mengenai kehidupan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin secara umum seperti itu. Mengapa kita penting untuk mengenal atau mengetahui sejarah perjalanan beliau? Karena kalau kita melihat ya bahwasanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencintai Rasulullah SAW. Dan itu kita sepakat ya. Jadi tidak ada satupun perbedaan pendapat, tidak ada satupun mazhab yang mengatakan tidak wajib untuk mencintai Rasulullah. Setiap orang yang beragama Islam pasti harus mencintai Rasulullah SAW. Namun yang menjadi pertanyaan apa? Bisakah kita mencintai seseorang sementara kita tidak mengenal siapa yang kita cintai itu? Nah, itu kan sudah keluar dari logika nalar kita, gitu. Ya. Ketika ada rasa cinta, pasti dimulai dari perkenalan terlebih dahulu. Kalau kita nggak kenal, nggak mungkin kita cinta seperti itu. Oleh karena itu, semoga dengan adanya majelis Sirah Nabawiyah ini, kita lebih mengenal lagi kehidupan Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana perjuangan beliau, ya. Beliau itu nanti siapa, dilahirkan dari kelompok siapa, kaum siapa, bagaimana hidup beliau sebelum dilahirkan, ya. Ketika beliau dilahirkan bagaimana, ketika beliau dakwah di Makkah itu seperti apa perjuangannya, beratnya, sehingga nanti kita tahu ternyata ya kita kan selalu menjadikan panutan itu kan Rasulullah SAW. Ketika kita hidup kita sulit, ya sedang Rasul saja seperti itu, tapi bisa bertahan. Kalau kita memang panutan kita adalah Rasulullah, tentu kita bisa harus mengikuti jalannya Rasulullah. Tapi kan kalau kita nggak tahu ya kita bagaimana mencontoh bagaimana Rasulullah keluar mencari solusi hidup gitu kan. Kalau misalkan ada masalah lalu mengadu ke siapa, lalu harus seperti apa. Kalau kita nggak tahu ya bagaimana kita akan mempraktekannya. Makanya kita harus kenal dengan Rasulullah SAW. Nah, dengan mengenal itu semoga kita menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tentu kalau seandainya dalam riwayat ya almarhum ma'aman ahabbah, seseorang itu nanti di akhir kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya kalau kita mencintai Lionel Messi, nanti di akhirat kita akan berkumpul bersama Lionel Messi. Gitu. Kalau kita mencintai ya BTS gitu kan, BTS, nanti kita akan berkumpul sama geng-geng BTS di sana di hari kiamat nanti. Ya, tapi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka insya Allah kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para Rasul, terutama Rasulullah SAW. Ya, begitupun dengan koleganya, ya. Para nabi, para rasul, para syuhada, para orang-orang soleh dan lain sebagainya seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja coba untuk memulai kajian kita ini.
Itu cukup sebagai prolog sederhana mengenai kitab Khulasah Nurul Yaqin. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Muqaddimatun. Ini adalah sebuah muqaddimah, ya. Muqaddimah itu kan bentuk isim fa'il dari qaddama yuqaddimu, ya. Qaddama yuqaddimu itu kan artinya mendahului atau mendahulukan, ya. Jadi muqaddimah berarti sesuatu yang mendahului. Kenapa dinamakan muqaddimah? Karena yang muqaddimah itu mendahului isi, gitu. Ya, kalau muqaddimah itu tidak mendahului berarti namanya pasti bukan muqaddimah. Ya, tapi muakhirah nanti namanya seperti itu, yang diakhirkan. Karena dia didahulukan makanya namanya muqaddimah. Sebagaimana arti dari qaddama yuqaddimu mendahului, yang muqaddimah sesuatu yang mendahului. Nah, seperti itu. Jadi pendahuluan bahasa Arabnya adalah muqaddimah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu bi qasasil ghabirin wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya bi qasasil ghabirin, melalui kisah-kisah orang terdahulu. Wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin, dan menjadikan kisah-kisah orang terdahulu tersebut menjadi pelajaran, menjadi ibrah, sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa diambil bagi orang yang datang setelah mereka, ila yaumiddin, hingga nanti hari kiamat. Kalau kita membaca sepenggal kalimat ini dalam istilah literatur ilmiah, itu namanya bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Ya, menyebutkan istilah-istilah yang berkaitan dengan isi kitabnya. Oke, jadi kalau kita berbicara misalkan hari ini kita membahas kitab Sirah Nabawiyah. Ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah sudah diungkapkan di muqaddimah, padahal kita belum tahu isinya apa. Ya, biqasasil ghabirin, kisah-kisah orang terdahulu. Berarti kan sudah menunjukkan kepada kita ada apa dengan kisah. Berarti apakah kitab ini tentang kisahnya siapa? Ya, atau misalkan kalau di kitab Nahwu, alhamdulillahilladzi rafa'as samawati wal arda wa nasabal jibala. Ya. Mungkin bagi orang biasa itu hanya sekedar mukadimah, segala puji bagi Allah yang telah meninggikan langit dan meletakkan gunungnya. Tapi kan kalau orang yang sudah kenal, kenapa alladzi rafa'as sama lalu nasabal jibal gitu. Berarti kan ada rafa, nasab, oh ini kitab nahwu. Nah, itu yang seperti itu menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan tema sebuah kitab di muqaddimah kitab itu disebut dengan bara'atul istihlal. Nah, maka di sini beliau menggunakan bara'atul istihlal bagi orang yang belum sampai ke isi, sudah tahu kalau ini kitab sirah, kitab kisah dari Rasulullah SAW. Kenapa? Sudah dibuka oleh beliau dulu, sudah dikasih tahu, dikasih spoiler, nah, ibaratnya seperti itu, oleh penulisnya di muqaddimahnya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga apa yang beliau sampaikan ini sangat tepat. Kenapa kita bilang sangat tepat? Karena memang ya, kalau kita berbicara mengenai tuntunan kita, tentu adalah Al-Quran dan hadis. Dan kalau kita melihat dari Al-Quran dan hadis, kita anggap saja Al-Quran saja seperti itu ya. Kita fokus ke Al-Qurannya saja. Berapa banyak di sana kisah-kisah orang terdahulu, ya, kisah nabi-nabi terdahulu yang diceritakan kepada kita. Bahkan itu berulang-ulang kali. Ya, kisah Nabi Adam itu, ya, iblis menolak untuk sujud itu berkali-kali dalam Al-Quran. Kisahnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, ya, yang berturut-turut itu, yang biasanya setelah Nabi ini pasti Nabi ini, setelah itu Nabi itu. Ya, kalau kita pernah membaca atau menghafalkannya pasti itu. Nanti ketemu lagi, ya di surat ini itu lagi, nanti surat itu ketemu lagi, nanti surat ini ketemu lagi kisah itu. Nah, itu tujuannya apa? Itu kan sebenarnya untuk kita berpikir. Dulu sudah ada diutus Rasul, umatnya seperti ini perangainya. Ujung-ujungnya bagaimana? Mereka kena azab. Sehingga apa? Kalau nggak mau kena azab, ya jangan seperti mereka. Jadi kasarnya seperti itu bahasa Al-Quran. Tapi Al-Quran nggak menyampaikan itu kan. Nggak ada dalam Al-Quran ayat seperti itu. Ya, tapi Al-Quran menyampaikan contoh, gini loh, umat terdahulu, mereka bagaimana bersikap kepada para nabi, dan seperti itu. Makanya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang ujungnya la'alakum tatafakkarun, la'alakum ta'qilun. Supaya kita mikir, kenapa kita dikasih tahu kisahnya orang-orang dulu. Ya supaya kita berpikir, ternyata orang dulu begitu sikapnya, begitu perangainya, dan begitu ujung akhir hayatnya. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya Al-Quran itu
di apa namanya, di ibaratnya gimana ya, ada itu untuk orang-orang yang bisa berpikir. Ya kalau orang nggak bisa berpikir, yang nggak bisa mendapatkan apa inti dari Al-Quran itu. Maka benar dalam salah satu riwayat kan, ad-dinu aqlun waladina liman la aqlalah. Agama itu akal, ya. Bukan berarti akal-akalan, ya. Tapi akal itu maksudnya apa? Kita beragama menggunakan akal kita. Kita lihat kisah orang terdahulu yang apa namanya, menentang para nabi dan para rasul, ujungnya seperti itu. Kita berpikir, kita jangan sampai seperti itu. Gitu. Nah, larangan itu atau petunjuk itu disampaikan melalui kisah-kisah orang terdahulu, sehingga kita sebagai orang yang belakangan yang mengikut ke orang terdahulu, jangan sampai mengikuti jalannya mereka seperti itu. Ya, jadi dari mukadimahnya saja ini sudah luar biasa. Beliau hanya menyampaikan apa namanya, pujian kepada Allah, tapi kita dapat sesuatu yang berharga. Itulah bedanya kalau seorang ulama yang nulis kitab dengan kita orang-orang biasa ini. Kalau kita kan mukadimah hanya sekedar mukadimah, ya itu pun niru-niru mukadimah orang, ya. Kalau nggak alhamdulillahilladzi hadana li hadza, kalau nggak ya apalagi misalkan, ya itu aja. Padahal kita juga nggak tahu itu artinya apa, seperti itu. Nah itu bedanya kalau kita baca kitabnya ulama, mukadimahnya kok beda-beda karena beliau itu benar-benar memikirkan apa mukadimah yang harus beliau tuliskan, seperti itu, sampai mukadimahnya dipikirkan. Berikutnya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaqi wa mahasinis sifati. Lalu setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam tidak lupa juga beliau sampaikan, beliau kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaqi wa mahasinis sifat. Yang mana hidupnya beliau Rasulullah SAW itu mamlu'atan, penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Jadi hidupnya Rasulullah, jadi Rasulullah itu sosok yang akhlaknya semuanya mulia, sifatnya semuanya benar, itu baik, seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencontoh siapa ya sosoknya mulia, siapa contohnya baik, ya contoh saja Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita nggak usah cari-cari orang, saya mau cari sosok yang bisa saya tiru, nggak usah cari jauh-jauh, ya. Siapa yang harus kita tiru, selain yang kita tiru, ya tiru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Nanti baru keseharian beliau ditiru oleh para sahabat, lalu ditiru oleh para tabi'in, ditiru oleh para ulama. Nah, itulah makanya kenapa kita sering mencari kitab-kitab adab, kok kita mencarinya kitab-kitab adab para ulama, karena para ulama lah yang paling dikatakan paling mirip akhlak dan adabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah di sini beliau kembali memberikan spoiler kepada kita kalau ini kitab sirah, ya kan, menunjukkan hidup Rasulullah itu seperti apa. Padahal kita belum ngaji isi, ya, tapi sudah tahu tentang, oh ini nanti ujung-ujungnya pasti tentang kisah Rasulullah SAW. Namanya Bara'atul Istihlal. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittakhadhu siratahu nibrasan linashrid din hatta wasalu ila jidaris sin syarqan wal qalbi aw rubba gharban. Ya. Lalu berikutnya setelah salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikutnya kita kirimkan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Siapa itu keluarga? Jadi alun, itu kan, alihi asalnya kan alun, ada kemasukan domir ha, gitu kan. Jadi alihi, alun, keluarga. Siapa itu al? Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa itu al, keluarga Nabi, kita harus pisahkan dulu. Jadi alun itu ada dua makom. Ada al fi maqamid du'a, ada al fi maqami az-zakah, ya. Kalau asalnya alun itu adalah ahlun, ya. Jadi asal kata alun itu ahlun. Jadi ahlun itu kan keluarga, ya, ahlun. Jadi alun itu ahlun. Siapa itu keluarga Nabi? Pertama kita berbicara mengenai maqam zakat. Apa maksudnya? Nanti kalau kita mengkaji dalam permasalahan fikih ada bab zakat, salah satu yang tidak bisa menerima zakat adalah keluarga Nabi, atau dalam hal ini Banu Hashim dan Banu Muthalib. Sehingga dalam maqam zakat, dalam permasalahan zakat, alun Nabi itu nggak bisa menerima zakat. Siapa alun Nabi fi maqam zakah, dalam urusan zakat itu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ya meskipun nanti ada beberapa pendapat yang mengatakan cuma Banu Hashim, cuma Banu Muthalib atau Banu Hashim, tidak seperti itu, ya. Tapi intinya Banu Hashim dan Banu Muthalib itulah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi fi maqam zakah. Tapi kalau keluarga Nabi fi maqamid du'a, konteksnya adalah doa, ya seperti halnya
sekarang. Ya, kita kan berdoa ini kan, bersalawat, bersalam itu kan doa. Ya, berarti kan kita mendoakan kepada keluarga Nabi. Siapa itu? Jawabannya sesuai dengan riwayat Man alu Muhammad. Jadi Nabi pernah ditanya siapa keluarga Nabi itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kullu mu'minin taqiyyin. Ya, keluarga Nabi itu siapa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka itulah yang disebut dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita merasa sudah beriman, merasa bertakwa, insya Allah kita termasuk orang yang tergolong menjadi keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga itu tidak hanya sebatas hubungan darah, ya, kekeluargaan. Apakah menyelesaikan suatu permasalahan dengan kekeluargaan artinya dengan hubungan darah? Kan tidak, ya. Tapi lebih daripada sekedar hubungan darah keluarga itu. Makanya mari kita berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa sehingga nanti di akhirat diakui oleh Rasulullah SAW kita sebagai keluarganya. Dengan betapa bangganya kita nanti di akhirat ketika datang hari hisab gitu kan, Rasulullah SAW memanggil keluarganya dan kita masuk ke dalam salah satu kelompok dari orang-orang tersebut. Wasahbihi, berikutnya kepada para sahabat. Ya, jadi alihi di sini adalah fi maqamid du'a. Jadi kullu mu'minin taqiyyin, ya, bukan hanya ahlul bait, tapi insya Allah kita bisa termasuk ke dalamnya. Wasahbihi, siapa itu sahabat? Ya, sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat langsung dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam. Jadi kalau kita pecah jadi syaratnya 3 sahabat itu. Pertama melihat Rasul, yang kedua dalam keadaan Islam, yang ketiga wafatnya pun dalam keadaan Muslim, seperti itu. Oke, jadi seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, ya Umar, itu kan melihat Rasul secara langsung, berkumpul bersama Rasulullah, ya hidupnya beragama Islam, lalu pernah masuk Islam dan di akhir hayatnya pun masih beragama Islam, seperti itu. Itu yang disebut dengan sahabat. Oleh karena itu kalau kehilangan satu syarat, misalkan tidak bertemu dengan Nabi, tapi beliau beragama Islam, hidup semasa dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia beragama Islam, bahkan wafat dalam keadaan Islam, tidak disebut dengan sahabat karena kehilangan satu syarat melihat Nabi. Tidak disebut dengan sahabat, tapi disebut dengan mukhadram namanya. Ya, namanya mukhadram. Orang yang tidak melihat Nabi tapi beragama Islam. Contohnya siapa? Raja Habasyah. Ya, nanti kan kita akan berbicara mengenai kisah hijrah beliau ke Habasyah, gitu kan. Raja Habasyah itu dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, tapi dia beragama Islam sehingga tidak disebut sahabat, disebut dengan mukhadram. Ya. Alladzina takhadhu siratahu nibrasan linashriddin. Yang mana keluarga-keluarga Nabi itu dan sahabat-sahabat Nabi itu mereka mengambil jalannya Rasulullah SAW, artinya mengikuti jalannya. Ya, Rasulullah itu sebagai panutan semacam membuat jalan, ibaratnya membuat jalan. Ya. Nah, para sahabat alihi wasahbihi tadi ngikutin jalan itu. Jadi jalan yang sudah jadi itu diikuti oleh para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Ini borosan lina syiriddin. Ya. Mereka menjadikan jalan itu sebagai pelita, sebagai petunjuk. Ya, ini borosan pelita atau petunjuk lina syiriddin untuk menyampaikan agama. Jadi kalau ibaratkan seperti jalan. Jadi kalau seandainya tanpa ada hidayah dari Rasulullah SAW, tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW, kita itu ibarat jalan tanpa penerangan. Nah, jadi kita jalan aja di dalam kegelapan, jalan dalam kegelapan. Ya kalau sampai syukur, ya kalau nyasar ya sudah resiko, gitu kan. Kita kan sering kalau jalan gelap itu kan kita nggak tahu jalan, gitu kan. Tiba-tiba lampu mati, pasti bingung. Ke kamar mandi bingung, ya ke ini bingung, segala macam bingung. Nah, sehingga dengan adanya Rasulullah, jalan hidupnya dijadikan pelita, nibrosan, sebagai cahaya, dianggap sebagai cahaya untuk menyebarkan agama Islam, tentunya seperti itu. Oke, jadi para ahli wasahbihi itu sangat berperan dalam menyebarkan agama Islam karena mereka mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta wasalu ila jidaris sina syarqan, sampai mereka nanti membawa ajaran Islam ini, menyebarkan ajaran Islam ini ke dinding Cina. Ya, ibaratnya apa? Kalau dalam ada beberapa riwayat kan mengatakan utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kenapa Cina yang disebutkan? Pertama karena faktor, ada yang menyatakan karena Cina itu waktu itu dianggap
tempat yang jauh, ya. Yang kedua karena Cina itu sudah mempunyai peradaban yang luar biasa saat itu. Nah, di sini tunjukkan dari Timur Tengah. Jadi kalau kita tahu petanya Saudi Arabia, itu kalau ke timurnya itu jauhnya sampai ke negeri Cina. Kalau Cina berarti kan bawahnya itu kan nanti sampai ke Asia Tenggara, gitu kan. Itu kan semuanya sejajar sama Cina itu semuanya. Maksudnya ke arah-arah sana semuanya, ke timurnya. Ke baratnya kalau kita lihat peta, gitu kan. Jadi Arab Saudi itu kan perbatasan antara Asia sama Afrika, gitu kan. Sudah nyebrang Laut Merah itu udah Afrika, Mesir, nanti setelah itu negara-negara setelahnya sampai ke ujung barat laut, berarti ujung barat laut itu nanti Maroko. Nah, Maroko itu sudah berbatasan langsung dengan Portugal dan Spanyol. Batasannya cuma laut. Jadi ke arah baratnya itu ke jantung Eropa, ya, ke Spanyol, Portugis, Spanyol, ya, dan ke timurnya itu ke Cina. Nah, itu yang membawa siapa? Yang membawa adalah alihi wasahbihi, ya, yang mengikuti jalannya Rasul sehingga mendapatkannya, menjadikannya sebagai sebuah pelita untuk menerangi jalan mereka sampai kepada menyebarkan agama Islam ini, seperti itu. Wa ba'du, falamma kanat siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam akbara muhazzibin lin nufusil jamihati wa a'zama madrasatin taghrisu fi nufusin nash'il iman al-qawiyya wa ashi'atahu as-sahihata wa quwwatal iradati wal istimsaka bil haqqi wat tahalli bi asyrafil akhlaqi wa akramil khisali. Wa ba'du, ini kalimatnya lil intiqal, ya. Pindah dari yang namanya muqaddimah ke isi, ya. Kadang disebut dengan amma ba'du, kadang disebutkan wa ba'du, yaitu artinya sama. Jadi wa ba'du artinya setelah muqaddimah tadi, kita lanjut ke isi, ya. Falamma, ya, ketika aku melihat, ya, falamma kanat siratul rasul sallallahu alaihi wasallam akbara muhazzibin lin nufusil jamihat. Jadi beliau menilai bahwasanya sirahnya Rasul, perjuangannya Rasul, jalan hidupnya Rasulullah SAW itu sebagai akbara muhazzibin lin nufusil jamihah, ya, sebesar-besar, sebaik-baik pembersih dari jiwa yang yang sering terkena tipu daya hawa nafsu. Jiwa kita ini kan sering terkena tipu daya hawa nafsu, kan perlu dibersihkan. Nah, pembersihkannya apa? Kata beliau, salah satunya adalah dengan cara melihat kehidupan Rasulullah SAW. Jadi melihat kehidupan Rasul itu bisa membersihkan hati. Wa a'zamu madrasatin taghrisu fi nufusin nash'i al-iman al-qawiyya. Selain menjadi pembersih jiwa yang suka terperdaya oleh hawa nafsu, juga menjadi lapangan belajar yang terbesar yang bisa ditumbuhi di sana, di dalam jiwa kita itu nantinya al-iman al-qawiyah, keimanan yang sangat kuat, ya, wa asyi'atahu sahihata, dan pancaran cahaya yang benar. Jadi ibaratkan hati kita itu seperti lapangan, ya, dengan membaca sirah itu, nanti sirah itu akan menjadi sesuatu yang ditanam di atas lahan itu, di atas lapangan gitu. Ya, jadi diisi lapangan kita itu dengan itu, sehingga nanti mengakibatkan apa? Al-iman al-qawiyah, ada keimanan yang kuat dalam diri kita, gitu. Misalkan kalau kita kasih sedikit contoh, ya, Rasulullah itu kan terlahir bukan dari keluarga yang tinggal di pelosok desa atau orang kampungan, kan bukan, tapi kan dari nasab yang mulia. Orang Quraisy siapa yang nggak kenal dengan Abdul Muthalib, ya? Abdul Muthalib kan kakek beliau, kan. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Jahal, Abu Sofyan, ya, Abu Lahab, itu kan paman beliau semua. Itu orang ternama bukan dari Quraisy, orang ternama dari Quraisy. Artinya beliau itu lahir sebagai orang yang terkenal, ibaratnya seperti itu. Ya, orang yang dikenal, kelompok keluarga yang besar namanya di kalangan Quraisy, gitu kan. Oke. Bahkan kan Abu Lahab itu sangat bahagia sekali ketika beliau lahir, dibangga-banggakan. Ibaratnya telah lahir di sekitaran kita, di keliling kita ini seorang laki-laki yang nanti akan memimpin kita. Ibaratnya kan seperti itu. Karena kan sampai beliau membebaskan budak beliau, gitu kan, saking bahagianya Abu Lahab. Ya begitupun dengan orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Tapi ketika usia 40 tahun apa yang terjadi? Beliau justru disuruh untuk menyebarkan dakwah Islam. Yang mana orang-orang yang semula mengeluh-elukan Nabi Muhammad justru
menjatuhkan Nabi Muhammad kan, setiap hari dilempari duri, kotoran, batu, disiapkan jebakan, bahkan diancam untuk dibunuh. Gitu. Oke, kalau kita yang dalam posisi Rasulullah SAW, coba kita pikirkan, hidup mulia di kalangan kaum atau meninggalkan itu semua, setiap hari kita disakiti, tapi kita mulia di akhirat karena mengikuti atau menyebarkan dakwah Islam. Kalau kita, tentu kita akan berpikir dua kali. Dalam hal ini, saya setiap hari akan dilempari kotoran, dilempari batu. Mending saya nggak dakwah Islam, tapi setiap hari saya dilulukan, dicalonkan sebagai pemimpin. Tentu begitu kan. Tapi Rasulullah kan nggak seperti itu. Rasulullah memilih jalan, nggak apa-apa, di dunia mungkin disakiti, tapi di akhirat kelak, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Nah, itu kan pelajaran bagi kita. Kadang kita menilai sesuatu itu di dunia ini ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang baik. Kita menilai kok hidupnya jelek saja. Sementara kan bisa jadi nanti jelek di sini, tapi di akhirat nanti nilainya sebagai sesuatu yang baik seperti itu. Nah, itu kan pelajaran bagi kita sebenarnya seperti itu. Kalau Rasulullah sendiri pernah mengalami itu, meninggalkan kemuliaan di dunia demi mencari kemuliaan di akhirat. Lalu mengapa sekarang kita justru meninggalkan kemuliaan akhirat dan mencari kemuliaan di dunia seperti itu? Nah, itu kan pelajaran yang sangat penting dari hidup seorang Rasulullah SAW. Makanya kita harus kenal, ternyata Rasulullah itu benar ya, lahir dari kalangan yang terkenal. Ternyata benar ya, nanti setelah diangkat menjadi nabi, justru kaumnya tadi yang membanggakan beliau berbalik menyerang beliau seperti itu. Nah, itu kan pelajaran yang bisa kita dapat. Itu salah satu contohnya saja. Ya. Wa quwwatal iradati. Nah, kita akan punya kekuatan kemauan yang kuat untuk keimanan kita itu. Jadi semakin kuat keimanan kita dengan membaca kisah Rasulullah SAW. Wal istimsaka bil haqqi. Kita akan menumbuhkan juga rasa berpegang kepada kebenaran. Kita tahu yang benar itu apa, kita akan semakin kuat untuk berpegang kebenaran itu. Ya, karena Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Nggak apa-apa di dunia kita setiap hari disakiti, tapi nanti insya Allah balasannya sesuatu yang indah di belakang seperti itu. Oleh karena itu kita kalau memegang kebenaran, kita nggak takut lagi. Nggak apa-apa di dunia ini kita akan terancam dibunuh kiri kanan, tapi nanti di akhirat kelak insya Allah pasti akan ada balasan keindahan yang akan kita terima. Wa tahalli bi asyrafil akhlaqi. Nah, kita juga bisa berhias ya, berhias dengan akhlak yang mulia. Karena kita belajar dari Rasulullah. Jadi kita sebutkan di mukadimah di awal bagaimana kata beliau, orang yang paling baik ya, yang sebaik-baik akhlak, sebaik-baik sifat siapa? Rasulullah. Tentu kalau kita ingin menjadi orang baik juga kita harus meniru orang yang baik. Ya, kalau ingin jadi orang baik ya tirulah orang yang baik. Sekarang bagaimana kok bisa orang baik itu dikatakan baik? Ya berarti kan karena ada sifat baik. Nah, apa baiknya itu? Itulah yang akan kita pelajari dari sifat Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bisa berhias dengan akhlak yang mulia ketika kita tahu bagaimana sih yang mulia itu. Wa akramil khisali ya, dan sebaik-baik juga semulia-mulia akhlak, semulia-mulia sifat ya, itu semuanya ada pada Rasulullah SAW dan bisa kita contoh yang kita dapatkan ketika kita mengenal kisah perjuangan beliau seperti itu. Nah, karena beliau melihat begitu besar atau dahsyatnya sirah Rasulullah SAW, itu kan berarti tadi faedah dari mengetahui sirah nabawiyah kan, gitu kan. Kalau kita tahu sejarah atau jalan hidup perjuangan Rasulullah, kita akan dapatkan itu yang sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Nah, apa jawabannya? Ro'a itu karena hal tersebut aku melihat, aku memandang sebaiknya aku anpulah filsaf ya, aku membuat sebuah ringkasan litalamizil madaris ibtidaiyati untuk murid-murid sekolah dasar. Jadi buku ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak SD gitu ya. Jadi beliau itu tahu betapa luar biasanya kalau orang itu kenal sama Rasulullah. Ya, betapa luar biasanya hasil dari mengenal Rasulullah. Sehingga beliau ingin semua orang kenal Rasul. Tapi pertanyaannya, kalau kita mengenal Rasul dengan materi yang berat, itu kan akan sulit juga kita untuk mengenal Rasul secara penuh. Makanya beliau mencari inisiatif apa? Beliau ringkas pengetahuan tentang Rasul, sirah Rasul dari sebuah kitab menjadi kitab ini. Jadi kitab ini sebenarnya udah ringkasan juga seperti itu. Ya. Durusan min siratihi SAW, ya beliau ringkas beberapa pembelajaran dari sirah atau perjuangan perjalanan hidup Rasulullah SAW bilughatin yashulu 'alal muallimi tadrisuha wa 'alat tilmidhi fahmuha wa nutqu biha. Ya, beliau ringkas dengan
bahasa yang bisa memudahkan orang yang mengajarkannya. Ya, jadi kalau kitab ini dipakai oleh seorang guru, insya Allah gurunya mudah untuk mengajarkan karena bahasanya mudah. Ya, kalau bukunya dipegang sama seorang murid, wala tilmizi fahmuha wa nutqu diajarkan buku ini, insya Allah mudah untuk dipahami, mudah untuk diceritakan kembali. Seperti itu. Jadi itu yang beliau maksudkan dari penulisan, atau kenapa sih beliau ringkas? Kenapa nggak langsung Nurul Yakin aja beliau tulisnya? Nah, karena manfaat yang besar ini kalau langsung sebanyak itu kita ketahui, kita kan sering lupa juga. Nanti kadang sudah tahu ini lupa itu, ya. Tahu itu lupa ini, gitu kan. Sehingga harus dikecilkan karena tujuan utama beliau kitab ini adalah untuk anak-anak sekolah dasar, ya, al-madaris al-ibtidaiyah. Karena beliau pernah ke Indonesia, berarti konteks SD di sini ya kemungkinan besar adalah SD di Indonesia. Jadi harusnya ini kitab dipelajari untuk anak-anak usia ya 6 sampai 12 tahun lebih kurang, ya. Usia 6 sampai 12 tahun seperti itu harusnya, seperti itu, ya. Wa qad ikhtartu minal kutubit tarikhiyati kitab Nuril Yaqini fi sirati sayyidil mursalina ta'lif al-marhumil Khudribik, ya. Dari sekian banyak kitab-kitab tarikh, aku memilih untuk meringkas kitab Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin. Tadi kita sempat singgung di awal, ya. Jadi aslinya kitab ini adalah Khulasah Nurul Yaqin yang ditulis oleh siapa? Ta'lif al-marhum al-Khudribik, ya. Jadi penulisnya al-Khudribik. Nama kitabnya Nurul Yaqin, diringkas oleh beliau menjadi Khulasah Nurul Yaqin, seperti itu. Kenapa beliau memilih kitab ini? Sementara kan kitab sirah itu banyak sekali, ya. Ada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya. Ada apa namanya? Kitab yang juga ditulis oleh Sofiyuddin Al-Mubarakfuri, ya, yang masyhur sekali itu di Indonesia, Ar-Rahiqul Makhtum, ya, dan lain sebagainya banyak. Kitab Sirah Nabawiyah. Nah, kenapa beliau pilih ini? Jawabannya apa? Li'atimadihi fir riwayati 'alal Qur'ani wal hadithi. Yang pertama alasannya karena beliau Al-Khudribek dalam menulis kitab sirahnya berpegang teguh kepada riwayat-riwayat yang datang dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi sumber penulisan kitab Nurul Yakin apa? Beliau langsung buka Al-Quran, buka hadis. Beliau apa namanya ibaratnya beliau otak-atik, beliau olah, itu yang dihasilkan dari sirahnya. Jadi bukan karang-karangan mendengar cerita-cerita kiri kanan tentang Nabi, enggak, tapi beliau langsung kulik Al-Quran, hadis, beliau bongkar, langsung beliau jadikan kitab sirah. Sehingga ketika beliau meringkas ini, beliau yakin ringkasan dari kitab yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi sumbernya terpercaya, seperti itu. Yang kedua, wa syuhratihi bainal 'ami wal khassi, ya. Kepopuleran kitabnya maupun penulisnya. Jadi harusnya kita itu kenal semua dengan yang namanya Al-Khudribek. Ya, Al-Khudribek itu punya kitab usul fikih, ya, usulul fiqh, ya. Lalu juga punya kitab-kitab lainnya, ya. Jadi Khudribek ini orang yang terkenal sebenarnya, ulama yang terkenal. Kalau kita nggak tahu ya mungkin kita kurang jauh untuk mainnya, seperti itu, ya. Termasuk kitabnya Khulasah Nurul Yakin. Orang di Indonesia kalau dengar istilah Khulasah Nurul Yakin tahu, oh ini kitab sirah nih, ya. Atau ketika ditanya apa sih kitab sirah yang bagus untuk awal-awal kita belajar, pasti orang jawabnya di Indonesia mayoritas Khulasah Nurul Yakin dulu, gitu. Makanya karena terkenalnya kitab Nurul Yakin itu diringkas oleh beliau, jadi Khulasah Nurul Yakin, ya. Wa tanazzuhihi an atifatayil hubbi wal bughdi allati dha'at ma'ahumal faidah minal yasr minas siyar. Okay. Yang terakhir alasannya apa? Karena beliau berlepas diri dari perasaan cinta dan benci. Nah, ini menarik ini, ya. Jadi kenapa seseorang itu kalau ingin menilai sesuatu harus lepaskan rasa cinta dan rasa benci? Karena ketika ada rasa cinta dan rasa benci, hilang faedah utama dari sebuah perjalanan. Artinya bagaimana? Kalau kita misalkan punya rasa cinta dengan sesuatu, yang tampak bagi kita dari sesuatu itu apa? Pasti baik-baiknya saja. Yang buruk-buruk itu hilang. Kenapa? Karena kita punya rasa cinta. Ya, begitupun sebaliknya, kalau kita punya rasa benci sama seseorang, yang kelihatan apa? Buruknya semua. Mau sebaik apapun dia akan dilihat buruk. Kenapa? Karena ada rasa benci, seperti itu. Ya, makanya benar kata Imam Syafi'i apa? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ya, pandangan seseorang, melihat seseorang dengan
pandangan keridhaan, artinya pandangan cinta, an kulli aibin kalilatun, akan menutupi segala macam aib bagi orang itu. Jadi kalau kita ngelihat orang dengan rasa cinta, semua yang buruk-buruk akan hilang. Yang kelihatan apa? Baiknya aja, ya. Kalau misalkan laki-laki ngelihat perempuan yang menurutnya dia cintai, ya, mau wanitanya itu nggak pernah mandi sebulan juga, nggak pernah gosok gigi setahun juga, ya pasti hilang, nggak kelihatan sama matanya. Dia akan sebagai fokus utama nggak itu. Kenapa? Karena udah cinta. Sebaliknya kalau udah benci, hal kecil pun jadi kelihatan. Tubdil masawi, yang menampakkan keburukan-keburukan. Ya, misalkan ada orang yang benci sama si, ya anggaplah kita kasusnya laki-laki suka sama perempuan, dilamar tapi ditolak. Akhirnya dia rasa benci kepada perempuan itu kan. Sebelumnya kan dia nggak gosok gigi setahun, dia nggak peduli. Sekarang jangankan itu, katanya wanita pakai pakaian muslimah, tapi jilbabnya kurang panjang 1 senti. Jilbab kurang panjang 1 senti kelihatan sama dia. 1 senti kan apa 1 senti itu? Ya, katanya wanita muslimah, katanya wanita yang cantik segala macam, tapi sepatunya tinggi sebelah gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang nggak penting tapi bisa keluar gara-gara apa? Karena sudah punya rasa cinta, rasa benci. Gitu. Makanya kalau kita menilai sesuatu dengan cinta dan benci itu nggak objektif lagi ya, nggak objektif tapi sudah subjektif. Ya, karena kita memandang sesuatu dengan cinta ya pasti baik-baik aja. Kalau memandang sesuatu dengan benci ya jelek-jelek aja. Gitu. Makanya kalau udah ada rasa benci dan rasa cinta, ketika kita memandang sesuatu, doat ma'ahumal faidah. Faidah akan hilang, nggak akan ketemu kita sesuatu yang penting di situ. Ya, beliau nukil di sini, fa inna atifatal hubbi taj'alu kullama laisa bihasanin hasadan. Perasaan cinta dapat menjadikan segala hal yang tidak baik menjadi baik. Oke, jadi kalau udah cinta sesuatu, yang buruk dari dia dianggap baik. Gitu. Wa tajtahidu fi ta'wilil hawadis biwajhin laisa fi abadah. Ya. Kalau udah cinta sama orang, kita akan berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Gitu, ibaratnya seperti itu. Ya. Padahal faktanya seperti ini, karena ya kalau sepertinya akan kelihatan jelek, karena kita sudah cinta, diputarbalikkan. Gitu. Ya. Hatta ma'adda minha ila sukuti fa'ilihi, sampai hal yang dia lakukan itu membuat dia jatuh, ya, wa khaibatihi, ya, membuat dia jatuh, ibaratnya hilang arah gitu, ibarat seperti itu, ya, nggak sadar lagi dengan apa yang dia pikirkan, pokoknya dia cinta, mau dia seperti apa, ya pasti dia bilang itu bagus, ya. Contoh bagusnya apa? Contoh bagusnya kisah Laila Majnun, ya. Tahu kisah Majnun Laila? Jadi namanya itu sebenarnya Majnun Laila. Majnun Laila itu bukan perempuan, itu Majnun Laila. Majnun Laila itu laki-laki. Perempuannya namanya Laila. Ya, nama perempuannya itu Laila. Ada seseorang namanya Qais yang tergila-gila, ya, dibuat gila, ya, oleh si Laila. Makanya namanya digelari dia Majnun Laila, seseorang yang dibuat gila atau tergila-gila dengan Laila. Jadi Majnun Laila, Laila Majnun itu laki-laki sebenarnya. Nah, jadi suatu kisah, ada suatu acara, ya, acara pernikahan kalau tidak salah itu. Jadi si Laila ini bertugas, apa tugasnya? Tugasnya itu memberi makan. Jadi semacam kayak anak-anak di pondok, ya. Orang bawa piring, Laila ini yang nuangkan ke piring, nanti belakangnya berikutnya nuangkan piring gitu kan, seperti itu. Pas tiba giliran si Qais, ya, yang Majnun Laila tadi. Ketika giliran si Qais, tiba-tiba piringnya itu sebelum diletakkan makanan jatuh. Oke, jatuh piring itu ke tanah, kan bunyi karena piringnya zaman itu mungkin piring apa ya, terbuat dari besi segala macam, kan bunyi terang, ya, kontreng bunyinya. Orang melihat itu apa? Lihat itu si Qais, ya, yang tergila-gila kepada Laila. Udah jelas ditolak sama Laila, masih maksa. Akhirnya apa? Dia ketemu sama si Qais, ya, Qais ketemu sama si Laila, dibanting piringnya. Orang melihat seperti itu. Oke. Tapi si Qais mikirnya gimana? Dia mikir gini, semua orang itu nggak paham maksud dari hatinya si Laila. Laila itu sengaja jatuhin piring aku. Kenapa? Biar dia bisa lama-lama ngelihat aku di depannya. Nah, lihat bagaimana bedanya orang yang cinta menilai dengan orang lain yang nggak tahu apa-apa. Makanya kalau ada cinta, orang bisa menilai sesuatu yang beda. Ya, makanya kan orang kan benar. Apakah orang itu salah menilai? Kan benar saja, ya. Karena kan kalau dibanting di hadapan dia sebuah piring, tandanya apa? Ya, misalkan Fulan ketemu sama si Fulana, ya. Fulan ngasih sesuatu piringnya dibanting. Kita ngelihat sebagai orang yang nggak tahu apa-apa gimana? Oh, ini si Fulana udah sangat benci ini kepada si
si fulan. Kenapa? Ya karena sampai dibanting piringnya. Tapi kalau si orang yang mencintai tadi, si Qais justru mikirnya beda. Kalau ini piring dijatuhkan, kan piring jatuh. Berarti kan harus ngambil dulu, terus dibersihin dulu, terus nanti balik lagi untuk itu. Berarti kan semakin sering ketemu sama si Laila. Gitu. Nah, makanya kalau udah ada cinta itu beda. Penilaiannya seperti itu beda. Gitu. Ya, itu yang disebut dengan cinta. Makanya hati-hati dengan yang cinta itu. Ya, bisa memutarbalikkan fakta. Ya, kita wallahu alam apakah maksudnya Laila memang dibuang seperti itu atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi pemikiran si Qais seperti itu. Kenapa? Karena dia punya rasa cinta kepada si Laila. Nah, itu silakan dibaca kisah Majnun Laila itu untuk mengetahui lebih banyak bagaimana kisah cinta mereka berdua. Jadi sebenarnya kalau orang barat menilai ya atau mungkin kita kisah novel atau film tentang percintaan yang menurut kita ini ya yang paling romantis apa? Pasti orang akan jawab Romeo dan Juliet yang ditulis oleh William Shakespeare kan. Padahal sebenarnya penulis dari Romeo dan Juliet itu terinspirasi dari kisahnya Majnun Laila. Jadi dia baca kisahnya Majnun Laila, dia bikin sendiri Romeo and Juliet. Tapi kita sampai di kisah di kita itu Romeo and Juliet. Kita nggak tahu kisah Laila dan Qais ini. Nanti itu menarik kalau seandainya kita baca kisah-kisah beliau seperti itu. Itulah kalau udah cinta. Gitu. Makanya kalau kita nanti bisa cinta kepada Rasulullah SAW, semuanya pasti akan benar, semuanya akan jadi baik. Kalau kita udah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu yang buruk pun kita alami di dunia ini, pasti kita akan anggap baik. Gitu kan. Menurut orang itu buruk, tapi menurut kita itu baik. Nah itu cara berpikir yang berbeda kalau seandainya sudah punya rasa yang tidak dimiliki oleh orang lain sebagai contohnya seperti itu. Ya, jadi hati-hati dengan rasa benci dan rasa cinta itu. Wa atifatil karohati ya, perasaan benci ya, karoha itu kan bughd sama, bughd itu kan marah, karoha itu benci. Tad'u ila dzalik ya, membawa kepada lawan dari itu semua. Artinya kalau tadi rasa cinta bisa membuat sesuatu yang baik, yang sesuatu yang tidak baik menjadi baik, maka rasa benci bisa membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik ya, dan juga bisa membuat orang memutarbalikkan fakta yang harusnya seperti ini tapi dibalikan. Karena apa? Karena rasa benci tadi. Fataj'alul hasana qabihan, menjadikan sesuatu yang baik itu menjadi buruk ya. Wa tastanbitu minal khairi syarran ya. Dia berusaha untuk menjadikan sesuatu yang baik itu sebenarnya itu udah pasti baik, tapi diusahakan gimana caranya dia jadi buruk gitu. Nah, mungkin inilah yang membuat kenapa sampai saat ini kerusuhan sejak pemilu tahun 2000 berapa? 2014 sampai sekarang masih luar biasa gemanya. Kenapa? Pendukungnya punya cinta ke calonnya, punya benci ke lawannya. Sehingga ketika melihat calonnya, semuanya baik semua. Ketika melihat lawannya, semuanya buruk semua. Makanya sampai sekarang nggak akur-akur. Coba lepaskan rasa cinta dan rasa benci itu. Nilai secara adil. Meskipun itu sulit. Ya. Makanya dalam Islam itu banyak sekali mengajarkan ajaran tengah-tengah. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Kalau sudah terlalu cinta, semuanya dianggap baik. Kalau sudah terlalu benci, semuanya dianggap buruk. Tapi tengah-tengah antara cinta dan benci. Makanya benar. Yang benar itu apa? Bukan cinta, bukan benci, tapi antara cinta dan benci seperti itu. Supaya kita bisa menilai secara objektif, bukan subjektif seperti itu. Waqad alhaqtu bikulli darsin khulasatahu ya. Dan beliau tambahkan, beliau tempelkan, beliau letakkan di akhir setiap dari dars. Jadi dars ini kan semacam bab nanti di sini. Nanti ada ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalis dan berikutnya ya. Jadi setiap bab itu beliau letakkan juga khulasah lagi. Jadi sudah ada khulasah di setiap dars, dia khulasah lagi oleh beliau. Jadi khulasah setelah khulasah. Nanti kalau silakan dibaca kitabnya. Setiap selesai dars itu ada khulasah gitu. Itu kesimpulan dari kitab Khulasah Nurul Yakinnya. Yang mana Khulasah Nurul Yakin itu sudah ringkasan juga, khulasah juga dari kitab Nurul Yakin. Jadi dipermudah sekali kita untuk mengenal Rasul seperti itu. Nah, itulah kita harus mengusahakan ke orang lain untuk bisa mengenal Rasul semudah mungkin ya. Gak usah kita bawa kitab yang berat-berat dulu. Kita bawa aja yang ringan-ringan dulu. Setidaknya khulasahnya gitu. Ya, jadi kalau kita nggak mau ngafal kitab Nurul Yakin yang besar, hafal khulasahnya. Kalau masih terlalu besar, khulasah dari khulasahnya hafal. Yang cuma 2-3 baris per halaman gitu kan. Jadi apalagi alasan kita untuk tidak mengenal Rasulullah SAW. Sudah sangat dipermudah oleh beliau. Fa'as'alullaha ayyaj'alaha maqbulatan wa khalisatan liwajhil karim. Aku berharap, aku meminta kepada Allah SWT semoga menjadikan apa yang aku buat ini, ya, kitab ini, khulasah ini,
makbulatan, sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin di dunia dianggap sebagai orang yang ikhlas, ya. Wa khalisatan, dan selamat nanti di akhirat. Jadi khalisah, ya, jadi ikhlas di dunia, khalas di akhirat. Ya, khalas itu kan khalas, selesai. Ya, ibaratkan nanti apakah diazab, dihisab ini segala macam, udah khalas, udah selesai, udah langsung aja masuk surga, seperti itu. Liwajhil karim, ya. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir, seperti itu, ya. Itu sedikit pengantar dari Al-Ustaz Syekh Umar Abdul Jabbar mengenai kitab ini. Jadi kita belum mengkaji kitabnya, belum masuk ad-daurul awal, belum masuk ad-darsul awal, tapi dari sini kita sudah tahu kalau seandainya kita akan mengkaji kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, ya. Kita ulang lagi, kita berarti masuk di juz yang pertama atau jilid yang pertama dari kitab ini, ya, al-juzul awal, dan nanti kita akan temukan ada dua daur, ya, ada dua periode. Ad-daurul awal sejak beliau masih dalam kandungan sampai nanti beliau diangkat menjadi rasul. Ad-daurul tsani nanti akan ketemu. Ad-daurul tsani itu nanti periode kedua adalah setelah beliau telah menjadi nabi dan rasul sampai ke beliau akan hijrah ke Madinah. Nanti hijrah Madinah dan seterusnya akan di jilid kedua, di juz kedua, lalu di jilid ketiga, di juz ketiga akan membahas mengenai kisah Khulafaur Rasyidin. Kita ambil sedikit saja sebagai berkah, semoga berkah yang apa kita baca. Ad-daurul awal, nah ini tadi, ya. Jadi ada ad-daurul awal, nanti periode pertama ini ada angka-angkanya lagi, ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Jadi nanti ad-daurul tsani ada angkanya lagi, seperti itu. Jadi sudah memudahkan, ya. Ad-daurul awalu min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, periode pertama dari hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi periode pertamanya yang di sini maksudnya apa? Periode sampai beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi sampai usia 40 tahun, ya. Yang pertama, Sayyidina Muhammad. Kita mengenal Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Siapakah Nabi Muhammad itu? Ya, jawabannya apa? Huwa Rasulullahi ilan nasi kafah. Rasulullah itu adalah seorang utusan Allah, seorang Rasul Allah yang diutus kepada manusia seluruhnya. Ya, kafatan itu seluruh artinya. Jadi nanti jangan sampai kita menyangka Nabi Muhammad hanya diutus kepada umat Islam, tapi tidak diutus kepada umat Muslim. Itu salah. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, dari Nabi Adam sampai kepada akhir hari kiamat nanti. Semua manusia itu semuanya diutus, Rasulullah diutus untuk mereka semuanya, seperti itu, ya. Jadi jangan salah. Kenapa? Karena nanti kan Rasul juga sebagai imam, ini ada di sini. Wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Beliau sebagai akhirnya para nabi, penutup para nabi, juga imamnya para rasul. Jadi kalau imam itu kan diikuti. Jadi para rasul ngikut Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, berarti umatnya Nabi Muhammad, umatnya selain Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, ngikutnya ke siapa? Ngikutnya ke imam mereka, kan? Imam mereka siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Imam mereka aja ngikut ke Nabi Muhammad. Berarti secara tidak langsung umat-umatnya mereka, umat Nabi Musa, dari Nabi Adam sampai ke hari kiamat nanti, ngikut ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, kesimpulannya ada di ajaran Islam ini. Nanti kita akan kaji lebih jauh seperti itu kalau kita ingin mengkaji tafsir, ya, atau mengkaji hadis ini seperti itu, ya. Jadi ajaran dari nabi-nabi terdahulu itu, ya, kesimpulannya ada pada ajaran, kumpulannya ada pada ajaran Islam, semuanya seperti itu. Ya, jadi yang dibawakan oleh Nabi Isa, yang dibawakan oleh Nabi Musa, yaitu sebenarnya bagian dari ajaran Islam, gitu sebenarnya, ya. Tapi kita nggak tahu mungkin, atau kita menganggap ajaran Islam ya Islam, Yahudi, Nasrani, ajaran Nabi Ibrahim, salah, seperti itu, ya. Ja'a bid-dinil Islami. Nabi Muhammad datang dengan membawa agama Islam. Nah, ini baru masuk ke Islam secara khusus. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Yang mana agama Islam itu, ya, yang mana nanti di akhir kiamat Allah tidak akan menerima agama apapun kecuali Islam. Ya. Nah, sekarang kan akan timbul pertanyaan, berarti kalau orangnya bukan Islam, ya, anggaplah Yahudinya bukan Yahudi sekarang, ya. Nasrani bukan Nasrani. Yahudi pengikut Nabi Musa, Nasrani pengikut Nabi Isa. Apakah dia beragama Islam? Kan enggak. Agamanya kan Yahudi, agamanya Nasrani. Berarti apa kalau enggak menerima mereka? Nah, itu juga sering menjadi pertanyaan kita. Termasuk kita sering baca di Al-Quran itu, dalam surat Ali Imran itu kan ada ayat 19, ya.
Innad dina indallahil Islam, ya. Agama itu di sisi Allah hanya agama Islam, ya. Kalau Islam itu datangnya sejak Rasulullah SAW lahir, ya, atau 40 tahun, usia 40 tahun. Jadi sebelum itu apakah nggak diterima menurut Allah? Atau dalam pandangan Allah itu bukan agama atau bagaimana? Ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya kita harus melihat dulu bagaimana cara memandang Islamnya. Islam itu bisa dipandang dari dua hal, ya. Bisa bimaknahul am, bisa bimaknahul khas. Islam dengan makna yang umum, ada Islam dengan makna yang khusus. Apa maksudnya Islam dengan makna yang khusus? Ya Islam yang kita ketahui saat ini, yang sampai saat ini kita ketahui, ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Nabi Musa itu namanya Yahudi, yang dibawa oleh Nabi Isa itu namanya Nasrani. Nah, itu Islam bimaknahul khas. Islam yang khusus itu seperti itu, dengan makna yang khusus. Tapi kalau Islam bimaknahul am, seluruh ajaran atau seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun nabi, itu semuanya Islam. Oke. Buktinya apa? Kita lihat dalam Al-Qur'an. Pertama, dalam surat Ali Imran ayat 67, ya. Nabi Ibrahim konteksnya. Apa kata Allah? Maka anak Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu tidak beragama Yahudi, tidak beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Sementara Islam itu baru ada tahun 571 plus 40, 611. Ya kan? Artinya apa? Kan belum ada Islam saat itu. Nah, berarti yang dimasukkan di sini muslim apa? Muslim bimaknahul am. Oke. Yang kedua, dalam surat An-Naml ayat 44, kisah Ratu Balqis ya ketemu sama Nabi Sulaiman, takjub kepada Nabi Sulaiman. Apa bunyi ayatnya? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku beragama Islam, menyerahkan diri. Islam itu kan menyerahkan diri. Aku beragama Islam, memeluk Islam bersama dengan Nabi Sulaiman, ya bersama dengan Sulaiman. Nah, Ratu Balqis itu hidup di abad keberapa itu? Di tahun keberapa itu? Kan belum ada Nabi Muhammad. Berarti kan belum ada Islam. Tapi kenapa beliau mengatakan wa aslam tuh? Ya, aslama itu kan bentuk fiil madhi dari Islam. Islam itu kan masdar dari aslama yuslimu. Ya, aslama, aslam tuh. Aku beragama Islam. Seperti itu. Itu Ratu Balqis yang menyebutkan, atau Ratu Bilqis. Yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ya, ketika Nabi Yakub akhir juz 1 itu, Nabi Yakub dan menasehati anak-anak beliau, ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata beliau mewasiatkan kepada anaknya? Janganlah kalian mati fala tamutunna illa wa antum, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam, kecuali kalian itu muslim. Muslim, bagaimana mereka disebut muslim? Islamnya baru ada di abad ke sekian, itu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-Islam bima'nahu al-am. Al-Islam bima'nahu al-khas baru ada ketika Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, ya 40 tahun usia beliau. Tapi bima'nahu al-am, semua syariat Islam itu dari awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sendiri, itu semuanya Islam namanya, seperti itu, ya. Satu lagi misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Ya, ketika Allah menyifati Taurat, ya, dalam ayatnya inna anzalna taurata fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang mana di dalamnya terdapat huda wa nur, petunjuk dan cahaya, ya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu. Ya, berhukum dengan Taurat itu siapa? Para nabi yang beragama Islam. Ya, gimana beragama Islam berhukum dengan Taurat? Orang Islam tentu berhukum dengan Al-Qur'an kan? Nah, itu yang dimaksud dengan Islamnya apa? Islam mereka itu apa? Islam bimaknahul am. Jadi innad dina indallahil Islam itu bisa jadi maknanya adalah salah satunya Islam bimaknahul am. Ya, jadi Islam bimaknahul am dengan makna umum itu semua ajaran dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu semuanya Islam. Ya, mau apalah namanya gitu. Tapi kalau Islam bimaknahul khas, Islam yang khusus yang kita pahami yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang bukan itu bukan Islam. Oke, jadi kita harus bedakan mana yang Islam Islam yang benar, yang bimaknahul am, mana Islam yang bimaknahu al khas, seperti itu. Ya, karena kan diceritakan juga bahwasanya, atau versi kedua tadi ya dari innad dina indallahi Islam, bisa jadi ini konteksnya memang bimaknahul khas gitu. Jadi kan konteks pertama bimaknahul am, innad dina indallahi Islam bimaknahul am maksudnya. Tapi bisa juga bimaknahul khas gitu. Sesungguhnya agama itu konteksnya berbicara kepada siapa? Kepada orang Islam itu. Sesungguhnya agama yang diterima saat ini cuma agama Islam.
Kenapa? Karena kan lanjutan ayatnya wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Orang-orang ahlu kitab mereka tuh udah tahu kalau seandainya agama yang benar itu Islam, tapi mereka tetap menolak. Kenapa? Baghyan bainahum, dengki gitu kan. Kalau kita baca dalam surat As-Saff ayat 6 itu kan ada wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan saya ini membawa kabar gembira bahwa saya nanti akan datang setelahku ya. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad itu sudah diceritakan di kitab-kitab terdahulu gitu. Nah, mereka aja yang masih menolak gitu, karena kedengkian mereka seperti itu. Jadi inna dina indallahi Islam bisa kita maknai bimaknahul am, bisa dimaknahu al khas seperti itu ya. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Ya, Nabi Muhammad itu masuk ke dalam keturunan kaum Quraisy, kan bangsa Quraisy. Jadi beliau itu masuk sukunya atau kabilahnya kabilah Quraisy. Asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah ya. Di Makkah kabilah yang paling mulia itu adalah kabilah Quraisy. Jadi beliau itu terlahir dari kabilah yang paling mulia gitu ya. Di bangsa yang paling mulia ya, bangsa Arab, kabilah yang paling mulia juga yaitu kabilah Quraisy ya. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan sanad nasabnya ya, silsilah keturunannya bersambung nanti ketemu kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan ini kita sudah masyhur ya, sudah familiar kita ketahui. Nabi Ibrahim itu nanti kan punya dua anak, Ismail dan Ibrahim. Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ishak itu akan lahir para nabi sampai Nabi Isa gitu kan. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu lahir dari keturunan Ishak semua sampai Nabi Isa. Sementara dari keturunan Ismail satu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Ibrahim digelari juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena keturunan nabi setelah itu turun dari Nabi Ibrahim ini, keturunan Nabi Ibrahim semua. Nah, selain Nabi Muhammad dari keturunan Ishak, Nabi Muhammad khusus keturunan Nabi Ismail seperti itu. Jadi silsilah sanadnya nanti Nabi Ibrahim, bukan sanad, nasabnya nanti ketemu sama Ismail, ketemu sama Ibrahim seperti itu ya. Adapun apakah ada silsilah nasabnya itu sampai kepada Ismail dan Ibrahim? Kalau kita cari ada, cuman sebenarnya itu tidak disepakati. Dalam hal ini yang disepakati oleh para ulama itu hanya sampai nanti kepada kakeknya yang bernama Adnan ya. Kita mungkin nanti pernah dengar ya. Jadi Adnan itu terakhir yang disepakati. Bapaknya Adnan, kakeknya, dan seterusnya sampai Ismail dan Ibrahim itu ada yang membuat, ada yang tahu mungkin, tapi itu khilafiyah antara benar dan tidak benar. Kita tidak bisa mengatakan salah, tidak bisa mengatakan benar. Tapi kalau sampai Adnan itu semuanya benar ya, dan perlu kita harus ketahui ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adnan ya, itu yang disepakati. Kalau itu sudah sepakat, semua mengatakan itu benar silsilah nasabnya. Tapi setelah Adnan ke atas sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu dipertanyakan. Kita tidak katakan itu salah, tidak juga katakan itu benar, karena itu khilafiyah seperti itu ya. Jadi Rasulullah itu diutus kepada seluruh manusia membawa ajaran agama Islam ya, bima'nahul 'am wa bima'nahul khas. Lalu keturunan dari atau masuk ke dalam keturunan bangsa Quraisy, bangsa yang paling atau suku yang paling mulia di Makkah saat itu, dan sanad atau nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail terus kepada Nabi Ibrahim seperti itu ya. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nah, nasabnya Rasulullah SAW dan kematian ayahnya, wafatnya ayah beliau ya. Waliduhu, ayah beliau Abdullah, namanya Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib berarti kakek beliau. Ibnu Hashim ya berarti kakeknya lagi ya, kakek dari ayah beliau. Bin Abdi Manaf ya. Di atasnya lagi bin Qusay bin Kilab. Jadi Abdullah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Jadi ini sebaiknya disempurnakan nanti sampai Adnan. Ya di sini cuma disampaikan sampai Kilab, nanti tujuannya karena nasabnya ayah dan ibu bertemu di Kilab ini ya, tapi nanti sempurnakan saja Kilab bin Murrah Ka'ab sampai nanti ke Adnan. Oke. Wa ummuhu, siapa ibunya Nabi? Ibunya Nabi namanya Aminatu bintu Wahabin. Oke, jadi nama ibu beliau Aminah, kakek dari ibunya berarti namanya Wahab.
kakeknya lagi namanya Abdi Manaf, lalu kakeknya lagi namanya Ibnu Zuhrah, di atasnya lagi namanya Kilab. Oke, jadi Kilab ini nanti punya dua anak ya, punya anak ya, wallahu alam anaknya berapa, tapi di antara dua anaknya itu namanya ada yang Zuhrah, ada yang namanya Qusay. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak namanya Ibnu Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah dari Muhammad. Kilab ya anaknya yang lain, Zuhrah tadi punya anak namanya Abdul Manaf juga, punya anak namanya Wahab, punya anak namanya Aminah. Jadi ibaratnya kayak segitiga itu ya. Jadi dari Kilab turun 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 turun, nanti ketemunya di Abdullah sama Aminah, ketemu ngumpulin lagi. Jadi kayak apa ya, bukan segitiga, trapesium, ibaratnya trapesium gitu. Jadi bertemunya nasabnya kakek apa namanya ayah dan ibu beliau itu dikilap di kakeknya, di bawah nanti ketemu dengan Rasulullah sebagai seperti trapesium ya, atau layang-layang, seperti layang-layang, seperti layang-layang, seperti atasnya gabung lalu mencar, nanti bawahnya gabung lagi gitu. Seperti itu ya, sampai ke kilap. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis, ya, berkumpul dalam artian bertemu nasab ibu dan ayahnya itu pada kakeknya yang kelima kan. Karena yang pertama kan Abdullah, lalu Abdul Muthalib yang kedua, yang ketiga Hashim, yang keempat Abdul Manaf, yang kelima kakeknya yang kelima. Berarti kan ayahnya Abdullah, kakek yang pertama Abdul Muthalib, kakek di atasnya Hashim yang kedua, yang ketiga Abdul Manaf, yang keempat Qusay, yang kelima baru Kilab, seperti itu ya. Kilab pun di bawah juga seperti itu. Ya, kalau dari sudut pandang ibunya berarti ke kakek satu, kakek dua, kakek yang ketiga gitu kan. Kakek yang tingkatan di atasnya yang ketiga seperti itu. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Ya. Ayahnya Nabi Muhammad SAW itu wafat saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Ya, jadi Nabi Muhammad dalam kandungan, ayahnya wafat. Gitu kan. Wa umruhu samani asyrata sanatan. Usia ayahnya saat itu berapa? 18 tahun. Kita mungkin akan sedikit tersenyum mendengarnya ya. Ayah Nabi Muhammad itu wafat usia 18 tahun, sudah punya anak gitu. Sebenarnya usia Indonesia ini yang sedikit agak terlambat ya. Sebenarnya usia 18 tahun itu sudah sangat dewasa kalau kita berbicara dunia luar. Tapi di Indonesia 18 tahun itu masih dianggap anak-anak gitu kan. Makanya kalau kita bikin KTP kan 17 tahun, berarti sudah dewasa 17 tahun. 18 tahun itu udah biasa seperti itu. Nah, ayah beliau wafat usia 18 tahun meninggalkan seorang istri yang di kandungannya ada Nabi Muhammad SAW. Wadufi Nabil Madinah, ayah beliau dimakamkan di Madinah. Jadi ayah beliau Abdullah itu dimakamkan di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Nah, ini penting. Ayah beliau tidak meninggalkan sedikit pun dari harta gitu ya. Jadi tidak meninggalkan harta apapun. Coba bayangkan ya, pasangan suami istri, ayah suaminya meninggal, ya meninggalkan istri tanpa harta, punya anak dalam kandungan. Jadi kalau dibilang susah-susahan, Rasulullah itu sudah dalam keadaan, dalam tanda kutip ya, kasarnya bisa sebagai ibroh saja, itu sudah susah sejak belum dilahirkan. Tapi bukan berarti menyusahkan. Kan beliau nanti datang untuk sebagai kegembiraan, kebahagiaan itu, sebagai penghapus dari kesusahan-kesusahan itu gitu. Ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ini kan sebagai bentuk pelajaran tadi yang diajarkan oleh beliau di dalam mukadimah ya, Umar Abdul Jabbar dalam mukadimah tadi. Kalau kita melihat ya, kira-kira masih lebih susah mana sih hidup kita dibandingkan hidup Rasul gitu kan. Rasul itu belum ketemu ayahnya, masih dalam kandungan, ayahnya meninggal usia 18 tahun. Artinya kan kemungkinan ibunya ya nggak jauh-jauh beda usianya, masih usia 18, 20 atau mungkin 15 tahun juga, sekitar itu gitu. Ya. Nggak ditinggalin harta apapun, ayahnya juga udah nggak ada. Jadi bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika lahir? Ya, bandingkan dengan kita. Makanya Rasulullah yang seperti itu saja bisa hidup dengan, dalam arti luar biasa, mencontohkan sesuatu yang baik, mengapa kita tidak bisa? Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mengambil pelajaran dari hidupnya. Kita tahu hidupnya Rasulullah seperti apa, lalu kita renungkan dengan hidup kita. Ternyata hidup kita ini masih lebih enak dibandingkan dengan hidup Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan beliau seperti itu. Oke. Wallahu a'lam, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sedikit tambahan terakhir sebelum kita tutup. Kalau kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan orang yang paling mulia ya. Jadi khairu khalqillahi kullihim dalam Burdah itu kan, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ya. Ala nabi khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad itu sebaik-baik ciptaan
Jadi ciptaan apapun dari golongan jin, manusia, benda mati, segala macam, yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sebagai Nabi terbaik, Nabi yang paling mulia, diutus ke bangsa Arab, itu menandakan apa? Menandakan bangsa Arab adalah sebaik-baik bangsa. Ya, karena orang terbaik tidak akan diutus ke bangsa buruk, pasti diutus ke bangsa yang terbaik. Dari sekian banyak suku yang ada di bangsa Arab, kenapa Nabi diutus kepada Quraisy? Itu menunjukkan bahwasanya Quraisy sebaik-baik suku. Makanya kalau kita nanti berbicara mengenai kisah pembukuan Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan diturunkan ala sab'ati ahruf, ya, 7 kabilah, ya, 7 logat yang berbeda. Salah satunya logat Quraisy, karena Nabi orang Quraisy, akhirnya dipilih logat Quraisy. Dan yang kita baca sampai saat ini Al-Quran itu Al-Qurannya logat Quraisy, seperti itu. Ya, itu menunjukkan kemuliaannya. Jadi kita cinta sama Nabi saja, kita cinta sama Islam saja, kita nggak usah cinta sama Arab, itu salah. Konsekuensi dari Nabi diutus ke Arab adalah kita cinta sama Arabnya juga. Ya, karena apa? Karena nggak mungkin Allah mengutus seseorang yang mulia ke tanah yang tidak mulia. Artinya ada kemuliaan di Arab, ada kemuliaan di Quraisy. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, pasti kita cinta kepada Arab, dan pasti kita cinta kepada Quraisy, seperti itu. Ya, makanya kita tidak boleh memisahkan. Memang benar ada yang agama, ada yang budaya, gitu. Tapi bukan berarti dalam hal ini kita cuma ngambil budaya, kita tinggalkan, ngambil agama, tinggalkan budaya, enggak juga. Ya, budaya itu kan bisa berubah sesuai dengan kondisi, gitu kan. Kita bilang budaya Indonesia pakai apa? Baju koko. Emang baju koko itu dari Indonesia? Kan tidak. Namanya koko. Koko itu apa itu? Dari mana itu? Dari Cina kan ya. Karena memang baju koko itu dipakai sama orang Cina dulu, gitu. Berarti apakah itu bangsa Indonesia? Enggak juga, dari Cina juga, tapi sudah menjadi budaya Indonesia. Makanya budaya itu bisa berubah-ubah, ya. Nah, kita cinta kepada Rasul, cinta kepada bangsa Arab, cinta kepada Quraisy. Terlepas dari, nah kan orang Quraisy ada kafir Quraisy, Abu Jahal segala macam. Nah, ketika mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka terputus dari Quraisy, terputus dari Arab, terputus dari kelompoknya Rasulullah SAW. Jadi yang kita cinta itu apa? Arabnya yang Arab Rasulullah, ya. Quraisynya Rasulullah, seperti itu, ya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, Kamis malam, jam 8 malam, untuk melanjutkan kisah hidup, mengetahui, mengulik, ya, menelisik, dan mengikuti nantinya, mengambil ibrah dan mengikuti jalan hidup dari Rasulullah SAW. Semoga apa yang diinginkan dari penulis terhadap kitab ini kepada kita benar-benar kita dapatkan nantinya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.